Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Intan Permatasari dengan NIM 2208 1020 1030. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pendanaan atau pembiayaan jangka pendek. Nah, apa sih topik yang akan kita bahas dalam video kali ini? Nah, topik yang kita bahas adalah yang pertama adalah pengertian dari pendanaan atau pembiayaan jangka pendek, yang kedua jenis-jenis dari pendanaan jangka pendek, yang ketiga kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek, dan yang terakhir adalah studi kasus mengenai pendanaan jangka pendek. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari pendanaan jangka pendek. Apa sih sebenarnya pendanaan jangka pendek itu? Nah, menurut Elmira Siska dan Asep Suherman pada bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan tahun 2021 menjelaskan bahwa pendanaan jangka pendek ini merupakan pendanaan yang harus dilunasi dalam waktu yang cepat, biasanya dalam tempo kurang dari 1 tahun. Nah, pendanaan jangka pendek ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional rutin perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Secara umum, pendanaan jangka pendek ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan itu sendiri merupakan pendanaan yang berubah secara otomatis seiring dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Contohnya utang dagang dan utang accrual. Contoh nih, ada perusahaan yang memiliki utang dagang kepada pemasok sebesar 5 juta, akan tetapi karena ada peningkatan penjualan, perusahaan ini menambah atau membeli lagi bahan secara kredit kepada pemasok sebesar 2 juta. Nah, secara otomatis utang dagang ini akan berubah dengan sendirinya menjadi yang awalnya 5 juta, saat ini menjadi 7 juta. Yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan. Pendanaan ini adalah pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat aktivitas perusahaan. Contohnya itu pinjaman kredit, kemudian commercial paper, anjak piutang, dan menjaminkan persediaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh pendanaan spontan. Contoh pendanaan spontan ini yang pertama adalah utang accrual. Nah, utang accrual ini merupakan utang yang terjadi ketika perusahaan membayar kewajiban tapi ditangguhkan terlebih dahulu. Contohnya itu utang gaji dan juga utang pajak. Yang kedua yaitu utang dagang. Utang dagang ini merupakan utang yang timbul sebagai akibat pembelian secara kredit. Contohnya, perusahaan membeli bahan baku dari pemasok sebesar 20 juta, akan tetapi perusahaan membayarnya secara kredit, maka otomatis perusahaan memiliki utang dagang kepada pemasok tersebut. Nah, secara umum, utang dagang ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, trade acceptance, yang kedua, notes payable, dan yang ketiga, open account. Nah, untuk yang pertama ini, trade acceptance ini merupakan penjual menarik draft dari pembeli yang menyatakan kapan utang itu akan dibayarkan, yang mana draft tersebut nanti akan ditanggungjawabkan oleh bank dan bank akan melakukan pembayaran atas draft tersebut. Yang kedua yaitu notes payable. Notes payable ini adalah pembeli membuat surat perjanjian utang secara resmi dan menyatakan kapan utang tersebut akan dibayarkan. Nah, yang ketiga yaitu open account. Open account ini adalah penjual mengirimkan barang kepada pembeli yang dilengkapi dengan informasi-informasi lengkap seperti faktur, kemudian harga jual per pieces, harga keseluruhan, dan juga syarat-syarat pembayaran. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis dari utang dagang. Salah satunya tuh open account. Nah, dalam open account ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama itu COD atau cash order delivery, yang mana pembeli ini melakukan pembayaran ketika barang telah sampai di tangan pembeli atau mereka ini. Yang kedua itu ada CBD atau cash before delivery, yang mana pembeli harus melakukan pembayaran sebelum barang itu dikirim. Yang ketiga itu ada net period, yaitu tanpa adanya diskon. Yang terakhir itu adanya termin, yaitu surat atau buku yang berisi mengenai pembayaran dan juga tanggal jatuh temponya. Nah, dalam suatu perusahaan itu
seorang manajer harus mengetahui tingkat bunga efektif dari penggunaan utang dagang. Oleh karena itu, di sini ada rumus untuk mencari tingkat bunga efektif. Rumusnya itu persentase diskon per 100 dikurangi persentase diskon kali 360 per hari kredit dikurangi periode diskon. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ada contoh soal pengerjaannya. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal, yang mana soalnya adalah suatu perusahaan membeli bahan baku dari supplier rata-rata 120 juta per tahun dengan termin 2/10N30. Artinya, kredit ini memiliki jatuh tempo sebanyak 30 hari dan apabila perusahaan bisa membayar kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Cara yang pertama yaitu kita bisa asumsikan bahwa perusahaan ini membayar dalam waktu kurang dari 10 hari, sehingga perusahaan akan mendapat diskon sebesar 2%. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 120 juta dikali 0,98 per 360. Hasilnya Rp326.666,67. Nah, yang kedua ini kita asumsikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan diskon yang tadi. Artinya perusahaan ini membayar lebih dari 10 hari. Maka 120 juta dibagi 360. Hasilnya 333.333,33. Nah, yang terakhir ini adalah bunga efektif dari kredit itu sendiri, yaitu 2/100 dikurangi 2 dikali 360 per 30 dikurangi 10. Hasilnya yaitu 36,7%. Jadi bunga efektif dari kredit soal itu adalah 36,7%. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pendanaan tidak spontan. Yang tadi itu kan pendanaan spontan ya, yang sekarang ini contoh pendanaan tidak spontan. Yang pertama tuh ada pinjaman kredit. Pinjaman kredit ini merupakan pinjaman yang dikeluarkan baik oleh pihak bank maupun pihak non-bank. Contohnya tuh koperasi. Secara umum, pinjaman kredit ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama kredit transaksi dan yang kedua kredit linim. Apa sebenarnya kredit transaksi itu? Nah, kredit transaksi ini adalah kredit yang dikeluarkan dengan tujuan transaksi tertentu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu kredit linim. Kredit linim ini merupakan kredit yang memiliki batas peminjaman maksimum. Oke, yang kedua tuh ada contoh pendanaan tidak spontan yaitu commercial paper. Commercial paper ini merupakan surat utang yang biasanya tuh jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau cuma 60-90 hari saja. Yang mana dalam commercial paper ini ketika ingin meminjam uang, perusahaan tidak perlu adanya jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari pendanaan tidak spontan ada anjak piutang. Anjak piutang ini adalah cara untuk memperoleh dana jangka pendek dengan cara perusahaan ini menjual piutang dagangnya. Nah, perusahaan ini bisa menjual atau menjaminkan piutang dagangnya untuk memperoleh dana. Meskipun piutang dagangnya ini masih belum jatuh tempo, perusahaan masih bisa memperoleh kas atau uang pada saat itu juga. Akan tetapi, jika perusahaan tidak bisa membayar utangnya itu, maka secara otomatis piutang dagang ini digantikan untuk membayar utang tersebut. Nah, yang kedua yaitu menjaminkan persediaan. Nah, menjaminkan persediaan ini adalah perusahaan ketika ingin meminjam uang, maka persediaan ini dijadikan sebagai jaminan. Yang mana para pemberi pinjaman ini akan mengukur nilai dari persediaan tersebut dan memberikan pinjaman sesuai dengan persentase nilai persediaan yang dijaminkan. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan dari pendanaan jangka pendek. Kelebihan yang pertama tuh lebih cepat memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena pendanaan jangka pendek ini sebagian besar nominalnya itu lebih kecil dan juga waktu pembayaran atau jatuh temponya itu cepat, yaitu kurang dari 1 tahun. Sehingga untuk memperoleh kredit ini lebih cepat daripada
pendanaan jangka panjang. Yang kedua, lebih fleksibel. Nah, pendanaan jangka pendek ini lebih fleksibel untuk membayari aktiva-aktiva dalam perusahaan daripada pembayaran atau pendanaan jangka panjang. Yang ketiga ini biaya yang lebih murah. Nah, karena sebagian besar pendanaan jangka pendek ini nominalnya kecil, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan itu juga akan lebih murah. Nah, akan tetapi dari kelebihan juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari penggunaan pendanaan jangka pendek ini adalah yang pertama, resiko lebih besar. Perusahaan memiliki resiko lebih besar ketika menggunakan pembiayaan jangka pendek. Hal ini karena bunganya tuh bersifat fluktuatif dan juga kesulitan likuiditas jika perusahaan terlalu banyak menggunakan pendanaan atau pembayaran jangka pendek. Baik, ini adalah materi terakhir mengenai studi kasus, yang mana PT Indofood ini pada tahun 2020 menggunakan pendanaan jangka pendek berupa yang pertama nih pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 4,8 triliun, yang kedua nih ada pinjaman kerja dari Mizuho dan MUFG sebesar 2,4 triliun, dan juga Indofood ini memiliki utang dagang dari pemasok lokal sebesar 3,8 triliun, dan Indofood juga memiliki utang dagang kepada pemasok luar negeri sebesar 496 miliar. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan lainnya yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.